Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibu-ibu, bapak-bapak, khususnya ibu-ibu pengajian Al-Mar'atus Shalihah, Majelis Ta'lim Al-Mar'atus Shalihah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Atau selalu kita katakan Allah tidak pernah berhenti memberikan nikmat. Termasuk hidup ini adalah nikmat daripada Allah. Nah, kalau kita masih dipinjamkan umur untuk hidup, maka yakin dan percaya Allah pasti akan memberikan nikmat-nikmat untuk menopang hidup itu. Dan bahkan dimanapun nikmat kita itu harus kita dapatkan, maka Allah akan mengantarkan kita untuk ke tempat itu mendapatkan itu nikmat. Mudah-mudahan jamaah sekalian, terutama ibu-ibu pengajian, Allah menetapkan ada nikmat yang ada di Mekah nanti, ada Madinah, supaya kita berangkat untuk mendapatkan dan menikmati itu nikmat yang ada di sana. Jadi kalau kita ditakdirkan ada nikmat kita di Mekah, maka pasti kita diantar untuk ke Mekah, apakah itu umrah atau haji, untuk mendapatkan itu nikmat. Oleh karena itu kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Kemudian salawat dan taslim mari kita senantiasa haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus sebagai Rasul yang terakhir di antara deretan-deretan Rasul yang pernah hadir di dunia ini. Itu tujuannya adalah untuk memberikan kepada kita contoh bagaimana caranya beribadah kepada Allah. Ibadah yang dimaksudkan di sini bukan hanya ibadah mahdah, tetapi seluruh kehidupan kita ini apabila kita berpedoman kepada syariat yaitu Al-Quran dan hadis, maka Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya ingin menyampaikan satu hadis yang hadis ini disampaikan oleh Jibril alaihissalam, diutus langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan 3 persoalan besar. Di satu saat Nabi Muhammad itu didatangi oleh Jibril. Kemudian Jibril ini hanya membawa 3 pesan singkat dari Allah. Yang pertama itu adalah Ishma syi'ta fa innaka mayyitun. Yang kedua wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Yang ketiga wahbib ma syi'ta fa innaka mufarikuhu. Setelah Jibril menyampaikan ini pesan kepada Nabi, langsung dia pulang. Jadi ini nasihat sangat pendek tetapi sangat dalam maknanya.
Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak, saudara-saudaraku yang saya hormati, yang bapak ini baru saya saja. Ini calon bapak-bapak semua ini. Baik. Yang pertama itu adalah isma syi'ta fa innaka mayyitun. Pesan pertama itu supaya kita ini yang hidup di dunia ini harus senantiasa sadar bahwa kita tidak lama hidup di dunia. Diingatkan fa innaka mayyitun, pasti tinggal ini. Lalu menjelaskan bahwa kita ini manusia bukan hanya makhluk dunia, tapi Allah menciptakan kita sebenarnya untuk hidup selama-lamanya di akhirat. Di dunia ini tidak seberapa lama. Kalau kita ikuti hadisnya Nabi yang lain, Nabi katakan a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umurnya umatku ini hanya sekitar 60 atau 70. Maksudnya rata-ratanya umat Nabi itu. Jadi mungkin ada yang lewat 70, tidak seberapa gitu. Ada juga yang kurang dari 60, tidak banyak juga. Jadi umurnya umat Nabi ini rata-rata 60 dan 70. Saya pikir belum ada yang 60 di sini kecuali saya. Jadi saya ini siap-siap mami nih menunggu datangnya. Tapi yang namanya kelahiran itu teratur. Kalau kan lahir itu neneknya dulu lahir, baru bapak, baru anak, baru cucu. Tidak mungkin itu cucunya lahir dulu baru neneknya. Tidak ada begitu, terakhir. Cuman kalau kematian itu tidak tidak terukur seperti itu, tidak tersusun, tidak teratur. Kadang-kadang cucunya sudah meninggal, tapi neneknya masih ada. Tapi yang harus kita betul-betul berpikir bahwa kita tidak lama di dunia ini. Paling sekitar 60-70. Dan bukan di sini tempat kita sesungguhnya. Tempat kita sesungguhnya di akhirat. Di dunia ini hanya lewat saja. Dan di dunia ini bukan kehidupan yang yang sesungguhnya. Karena dunia ini kan tidak stabil. Hari ini kita susah, besok kita bisa senang. Hari ini kita kaya, besok kita jadi miskin. Hari ini kita punya pangkat, mungkin besok tidak. Jadi tidak stabil kita di dunia ini. Tetapi nanti di akhirat kehidupan itu stabil. Orang yang senang selama-lamanya, orang yang susah selama-lamanya. Itulah kehidupan yang sesungguhnya itu. Dan semua manusia pasti menuju ke sini karena di akhirat itu hanya dua tempat. Yang pertama surga, yang kedua neraka. Maka apapun yang kita perbuat di dunia ini pasti dampaknya dua. Kalau itu tidak menyebabkan kita ke surga, pasti menyebabkan kita terjerumus ke neraka. Tidak ada yang lain. Cuma perlu kita pahami dengan baik bahwa Allah itu maha baik. Allah menghendaki semua manusia itu jadi baik. Dan bahkan Allah menginginkan semua manusia masuk surga. Karena Allah telah tunjukkan jalan-jalan ke surga. Tinggal dilalui saja itu jalan ke surga. Tidak usah kita cari. Jadi pedomannya sudah ada, aturannya sudah ada. Bagaimana caranya kita melewatinya sudah ada. Tinggal dilalui saja. Dan siapa yang melalui jalan-jalan ke surga dan berjuang jalan ke surga, insya Allah pasti akan ke surga. Cuma saya mau tekankan di sini bahwa yang kita usahakan itu adalah ke surga. Tidak usah kita mengatakan saya berusaha ke neraka. Tidak perlu diusahakan neraka, Bu. Yang diusahakan itu surga itu. Kalau kita tidak berusaha ke surga, sudah pasti neraka itu. Ya. Sama dengan kalau kehidupan, kita kan berusaha, yang diusahakan itu kaya itu. Kalau tidak ada orang bilang saya berusaha miskin. Karena yang diusahakan itu kaya.
Kapan kita tidak berusaha kaya pasti tetap miskin. Jadi itu logika sederhananya. Jadi kita ini hidup di dunia ini sebenarnya berusaha untuk kembali ke surga. Karena waktu Allah menciptakan Adam, nenek moyang kita, itu kan ditempatkan di surga. Kemudian dengan satu sebab dia turun ke dunia, kemudian berkembang biak di dunia, maka semua anak cucu Adam ini mestinya berusaha untuk kembali ke surga, karena disitulah tempatnya Nabi Adam dulu. Disitulah tempat kita sesungguhnya dulu. Jadi tempatnya manusia sebenarnya mestinya dia harus kembali ke surga. Nah, untuk ini dibutuhkan aturan, petunjuk. Itulah petunjuknya yang Allah berikan kepada kita, yaitu Al-Quran. Jadi ibu-ibu yang saya muliakan, jadi Al-Quran ini sebenarnya adalah pedoman bagi kita. Dan saya selalu menyampaikan yang namanya pedoman, aturan atau hukum, apapun namanya, isinya dua. Yang pertama perintah yang harus dikerjakan, kemudian larangan yang harus ditinggalkan. Isi pokoknya itu aturan. Karena Al-Quran ini adalah aturan, maka isi pokoknya dua itu. Perintah kerjakan, larangan tinggalkan. Ibu-ibu yang saya muliakan, kemudian Allah mengutus Nabi ini sebenarnya sederhana untuk memberikan kepada kita contoh bagaimana melaksanakan perintah. Seandainya Allah tidak mengutus Nabi, kita tidak tahu bagaimana melaksanakan. Allah hanya menyuruh kita sholat, tapi bagaimana caranya sholat, tidak ada keterangannya dalam Al-Quran. Dan salah satu fungsi daripada seluruh para nabi, termasuk Rasulullah, itu adalah menjelaskan apa maunya Allah, bagaimana melaksanakan maunya Allah. Jadi Al-Quran itu adalah perintah, bagaimana melaksanakan ini perintah, itulah yang disebut dengan hadis. Jadi ibu-ibu yang saya muliakan, jadi perintah dan larangan, saya selalu menekankan sederhana saja, bahwa kalau kita kembali kepada hadis tentang Islam, ketika datang Jibril juga tanya, ya Muhammad, fa akhbirni anil Islam. Kemudian dijawab dengan 5 rukun Islam. Pertama, antasyhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Tetapi di antara 5 rukun ini, yang pertama itu landasannya pokoknya iman. Iman itu artinya keyakinan yang sempurna terhadap Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah adalah segala-galanya. Yang memberikan manfaat adalah Allah, yang memberikan mudarat adalah Allah, yang harus kita sembah adalah Allah. Jadi keyakinan bahwa Allah lah segala-galanya. Penjelasannya ini mungkin lebih jauh dan saya tidak akan masuk ke situ. Kemudian yang kedua, supaya kita perhatikan sungguh-sungguh, yang namanya rukun, itu rukun artinya sesuatu harus ada. Kalau ada yang tidak ada, itu berarti tidak sempurna. Makanya kalau kita sholat nanti, ada namanya rukun sholat, ada namanya syarat sahnya sholat. Kalau syarat sahnya sholat ini misalnya, sesuatu yang harus ada sebelum sholat itu dikerjakan, ini namanya syarat sah. Kalau namanya rukun sholat, sesuatu yang harus ada ketika sholat itu dikerjakan. Jadi ibu-ibu harus membedakan ini antara syarat sah dengan rukun. Nanti kita akan masuk setelah masuk kepada persoalan sholat. Jadi kalau kita lihat ini rukun Islam ada 5. Pertama ini fondasinya syahadat. Yang kedua adalah sholat. Kemudian puasa, zakat, haji. Ini kalau haji ini kan persyaratannya berat. Nanti orang punya kemampuan materi,
dan punya kemampuan fisik. Berarti tidak semua orang bisa haji. Kemudian selanjutnya untuk puasa ini nanti diwajibkan ketika bulan Ramadan. Berarti tidak semua waktu. Kemudian zakat ini hanyalah dilakukan 1 kali dalam 1 tahun dan punya nisab. Tetapi ini inti. Jadi saya ingin mengatakan bahwa inti ajaran Islam sebenarnya adalah salat. Ini kemarin kita kaji ada ayat laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Artinya tidak ada bentuk yang paling baik dibanding dengan bentuk manusia. Untuk apa Allah menciptakan bentuk seperti manusia kita ini? Nah, makanya satu hal yang perlu dipahami bahwa ada namanya Khalifah Ali. Ali itu kalau dengar suara azan itu langsung pucat dia punya muka dan dirinya gemetar. Dan kalau Nabi lentonsi, Nabi itu kalau terdengar suara azan, maka istri Nabi mengatakan, maka Nabi langsung bergegas sepertinya dia tidak tahu siapa kita. Begitu takutnya kepada Allah. Jadi kalau Nabi itu dengar suara azan, siapapun yang ada di dekatnya itu, istrinya mengatakan, kalau Nabi itu kedengaran azan, dia langsung tinggalkan kita. Begitu takutnya Nabi kepada Allah. Dan kalau Ali mendengarkan azan, itu langsung pucat mukanya, kemudian gemetar dia punya badan. Ketika ditanya, wahai Ali, kenapa engkau kayaknya ketakutan sekali kalau mendengarkan azan? Dia bilang begini, ini yang harus menjadi perhatian. Ali bilang, tahukah engkau apa yang akan kita dipanggilkan ini? Inilah sesuatu yang ketika ini ditawarkan kepada gunung, gunung menolak. Ditawarkan kepada langit, langit menolak. Ditawarkan kepada bumi, bumi menolak. Semua makhluk menolak. Yang menerima hanya manusia. Inilah yang disebut dengan kewajiban salat. Salat ini tidak ada makhluk yang bisa kerjakan. Makanya ketika dikatakan, aku menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk, karena untuk melaksanakan sebaik-baik amal. Amal yang paling baik, inti ajaran agama ini sebenarnya adalah salat. Dan salat ini tidak ada yang bisa kerjakan kecuali manusia. Yaitu berdiri, ruku, i'tidal, sujud. Tidak ada yang bisa kerjakan kecuali manusia. Inilah yang menyebabkan bahwa salat ini adalah tiangnya agama. Dalam hadis yang lain dikatakan as-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat itu adalah tiangnya agama. Siapa yang mendirikan salat berarti orang itu mendirikan agama. Dan siapa yang meninggalkan salat berarti orang itu menghancurkan agama. Itu kalau bahasa Arab menghancurkan, mungkin kita lihat di YouTube sekarang ini, kita selalu berdoa. Tadi pun juga tadi nonton ini, mudah-mudahan secepatnya Allah menolong saudara kita di Palestina. Luar biasa penderitanya, sudah 9.000 nyawa melayang. Jadi ini artinya begitulah yang namanya kesaliman Yahudi. Nah. Jadi kalau itu kan cuman rudal. Itu sebenarnya kalau hadama, bahasa Arab hadama itu lebih keras penghancurannya daripada rudal itu. Kalau cuma bom atom itu enggak seberapa. Tapi kalau hadama itu betul-betul hancur dengan sehancur-hancurnya. Makanya Nabi katakan siapa yang mendirikan salat itu mendirikan agama. Dan siapa yang meninggalkan salat maka betul-betul dia hancurkan itu agamanya. Artinya ketika orang itu tidak salat, sebenarnya enggak ada tersisa dari agama yang mereka miliki. Maka ini pentingnya harus ditekankan bahwa kalau kita mau agama ini baik, tidak ada cara lain maka salat yang harus menjadi perhatian utama. Sehingga
ibu-ibu yang saya muliakan, coba bayangkan salat satu kali, ini saya selalu tekankan, salat satu kali itu di sisi Allah lebih berharga dibanding dengan dunia beserta seluruh isinya. Semua uang yang ada di dunia, semua kekayaan yang ada di dunia, semua harta yang ada di dunia tidak ada nilainya dibanding dengan salat satu kali. Begitu tingginya yang namanya nilai salat, yang kadang-kadang banyak orang tidak mengerti. Jangankan salat wajib, Nabi katakan rak'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Salat sunat 2 rakaat sebelum subuh, kata Nabi, itu nilainya lebih baik dibanding dengan dunia beserta seluruh isinya. Yang mengucapkan kata-kata ini adalah manusia yang terbukti dalam sejarah semenjak dia lahir sampai meninggal dunia tidak pernah keluar kata dusta dari mulutnya. Inilah yang mengucapkan bahwa salat 2 rakaat lebih baik daripada dunia. Makanya yang harus kita menjadi perhatian utama dalam kehidupan ini, tidak ada lain melebihi perhatian kita kepada salat. Coba mari kita lihat lebih jauh, ibu-ibu yang saya muliakan. Waktu Nabi Isra Mi'raj itu kan diberikan salat 50 kali. 50 kali ini seandainya itu 50 kali salat jadi, tidak ada yang bisa kita kerja. Salat mami. Karena setiap 20 menit kita salat lagi. Setiap 20 menit kita salat lagi. Jadi tidak kemungkinan sementara kita memasak salah lagi itu. Mau pergi ke kampus tidak bisa hanya bagaimana caranya mengajar, sedikit-sedikit salat lagi sedikit. Maka hadirin yang mulia, tapi Allah sayang kepada kita, dari 50 itu kemudian dikurangi menjadi 5. Jadi sebenarnya kita hidup ini sebenarnya untuk salat. Ini yang perlu diyakini sungguh-sungguh. Saya tekankan kepada ibu-ibu dan anak-anakku semua di sini bahwa sebenarnya Allah menciptakan kita sebenarnya untuk salat. Tidak ada yang, sebab kalau salat ini baik, maka ibadah yang lainnya akan jadi baik. Karena intinya di sini. Jadi ketika salat ini baik, maka kehidupan akan jadi baik. Semua perintah agama itu mudah untuk dikerjakan. Dan bahkan dikatakan bahwa salat ini itu angka 1. Ibadah-ibadah yang lainnya bisa dikatakan angka 0. Coba kalau kita berbicara angka 0. 1000 nol tambah 1000 nol. Hasilnya juga 0. 1 juta nol tambah 1 juta nol, 0 juga. Tetapi sesuatu itu akan bernilai kalau ada angka 1 di depannya. 1 kemudian ditambah 0 jadi 10. Kalau misalnya salat kita, berarti ada 1. Kita puasa tambah 0, 10. Kita zikir tambah 0, 100. Kita baca Quran tambah 0, 1000. Semakin banyak ibadah, itu akan banyak nilainya, tetapi harus ada angka 1. Kalau tidak ada angka 1, maka semua ini ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya. Jadi saya ini mau tekankan supaya kita yakin, ibu-ibu dan anak-anakku semua, kita yakin bahwa salat ini adalah ibadah inti. Inilah kenapa kita diciptakan sebenarnya untuk menegakkan dan mendirikan ini salat. Sehingga sebenarnya banyak ulama sekarang berpendapat bahwa bekerja di kantor, bertani bagi petani, berkebun bagi pekebun, obat rumah tangga itu bekerja di rumah. Sebenarnya itu pekerjaan selingan saja. Pekerjaan selingan untuk menunggu datangnya waktu salat lagi. Jadi pikiran kita hanya di salat. Nah, untuk mengisi waktu-waktu yang lowong ini, disinilah kita bekerja. Jadi salat ini enggak bisa diganggu gugat. Makanya Allah katakan, innas salata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Salat ini ada waktunya, jangan kau ganggu. Jadi salat ini betul-betul tidak boleh diganggu. Dan salat itu kan tidak terlalu lama. Paling-paling 5 menit, 10 menit. Jadi kalau 10 menit satu kali kita salat, kita hanya pakai 50 menit. Taruhlah 1 jam. 1 jam betul-betul dipelihara untuk salat. 23 jam silahkan Anda atur sendiri. Maka inilah pentingnya betul-betul dipahami bahwa salat ini jangan diganggu gugat. Makanya kalau kita merasakan kenikmatan dalam hidup ini,
Coba betul-betul perhatikan ini salat. Kalau sudah mengaji masjid, sudah siap-siap maki ibu. Apalagi kalau sudah salawat ambil air wudu. Begitu selesai, kita langsung salat. Tidak ada yang kita perhatikan melebihi perhatian kita kepada salat. Dan siapa orang yang menempatkan salat di atas segala-galanya, yakin dan percaya nggak ada susah dalam hidupnya. Karena salat ini adalah ibadah inti. Inilah ibadah yang tidak bisa dilakukan oleh semua makhluk, hanya mampu dilakukan oleh manusia. Sehingga satu kali kita salat itu lebih baik dibanding dengan dunia beserta seluruh isinya. Cuma ini yang memang perlu diulang lagi. Dan bahkan dalam beberapa keterangan hadis dikatakan orang yang betul-betul menjaga salatnya, khususnya dengan berjamaah, maka orang ini tidak akan diperiksa di akhirat. Cuma memang untuk berjamaah ini laki-laki itu wajib berjamaah di masjid. Kalau perempuan tidak wajib. Tetapi kalau perempuan mau pergi berjamaah tidak jadi masalah. Cuma memang ada keterangannya begini. Kalau seorang suami pergi sholat itu kan dapat pahala 27. Ibu-ibu di rumah itu tidak pergi ke masjid, tapi kalau suaminya pergi ke masjid, suami dapat pahala 27. Ibu di rumah sudah dapat pahala 27 itu. Sekalipun ibu belum salat. Jadi kalau ibu salat lagi satu kali, dapat lagi satu. Berarti ibu-ibu dapat 28, suami dapat 27. Karena sederhana, semua pahala yang didapatkan oleh suami itu didapatkan oleh istri juga. Tapi semua pahala istri itu tidak boleh diganggu gugat oleh suami. Itu untungnya ya, jadi istri. Jadi pernah ada ibu majelis taklim tanya gini, gimana kalau saya juga pergi sholat berjamaah Ustaz? Sebenarnya lebih bagus lagi. Misalnya suami kamu pergi, kau juga pergi. Suamimu dapat 27, kau juga dapat 27. Berapa kau dapat? 54. Luar biasa banyaknya. Cuma memang sangat tidak terlalu ditekankan. Karena ibu rumah tangga itu sebenarnya konsentrasinya adalah bagaimana menjaga anak-anak. Dan kalau anak-anak sudah selesai beres untuk salat berjamaah, silakan. Baik. Jadi ini kenapa di mana-mana ibu-ibu saya tekankan ini pentingnya salat, karena inilah yang banyak tidak menjadi perhatian utama. Bahkan dalam beberapa hadis dikatakan untuk anak-anak dan cucu-cucu kita itu dianjurkan. Kalau sudah umur 7 tahun, paksa dia salat. Kalau sudah berumur 10 tahun, pukul kalau dia tidak salat. Kapan kita tidak mendidik anak dan cucu kita seperti ini, 7 tahun dipaksa salat, 10 tahun sudah dipukul, maka kalau suatu saat nanti anak tidak salat, itu berarti kesalahan kedua orang tua. Jadi bukan kesalahan anak-anak. Kecuali kalau kita mendidik anak 7 tahun kita paksa salat, 10 tahun kita sudah pukul, orang tua sudah lepas tanggung jawab. Tapi kalau kita tidak mendidik seperti ini, maka kita akan bertanggung jawab nanti di akhirat. Maka begitulah pentingnya supaya salat ini menjadi perhatian utama. Dan salat ini tidak satu-satunya ibadah yang paling mudah dikerjakan salat, Bu. Puasa lapar ki, ya. Zakat kita cinta ini uang diminta lagi, ya. Naik haji luar biasa susahnya. Salat apa susahnya? Tidak ada. Jadi Allah masuk masjid gratis, nggak ada masjid itu. Masuk masjid bayar 25.000, nggak ada gratis masuk. Salat ini ibadah paling mudah dan paling gampang dikerjakan, tapi kenapa orang dan pahalanya lebih tinggi. Jadi pahala salat ini kan satu kali lebih baik daripada dunia, tapi kenapa susah untuk dikerjakan? Maka inilah yang harus menjadi perhatian utama bagi kita. Supaya betul-betul salat ini menjadi perhatian utama. Jadi itulah nasihatnya Jibril tadi, hiduplah di dunia ini
Kemudian kehidupan ini Anda harus ingat pasti akan berakhir dengan kematian. Cuma ada yang ingin saya mau tekankan, bahwa memang mengamalkan ini agama itu berat. Itu kadang-kadang meletihkan. Tetapi ini Ustaz Gismong ini sudah pernah menyampaikan juga kita di sini, bahwa keletihan itu dalam mengamalkan agama itu akan hilang, tetapi pahalanya akan terus mengalir sampai hari kemudian. Taruhlah misalnya ibu nanti satu saat naik haji atau naik umrah, mudah-mudahan kita berangkat semuanya, amin. Kalau kita ke sana itu naik pesawat saja luar biasa, biaya harus banyak. Sampai di Mekah itu bukan santai-santai, tawaf itu luar biasa susahnya itu. Tapi keletihan, kecapekan ketika kita haji itu memang terasa. Tapi ketika kembali satu saat itu hilang, sudah tidak capek lagi, tetapi pahalanya terus mengalir sampai hari kemudian. Tapi kalau orang berbuat dosa misalnya, dia minum khamar, dia berzina mungkin terasa nikmat. Tetapi kenikmatan itu tidak terlalu lama, sebentar saja. Kenikmatan itu akan hilang, tetapi dosanya akan berlangsung sampai hari kiamat. Ini yang perlu dipahami. Jadi mengamalkan agama memang agak susah, ada kecapek, tapi capek bisa hilang, tapi pahalanya sampai di akhirat. Tapi melanggar agama, minum khamar, berjudi, zina dan lain sebagainya, kelihatannya nikmat, tetapi kenikmatan ini akan hilang, tapi dosanya akan berlangsung sampai hari kiamat. Baik, jadi ibu-ibu yang saya muliakan, ini yang betul-betul harus menjadi perhatian utama bagi kita. Kemudian yang nasihat yang kedua itu wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Berbuatlah apa yang kamu perbuat. Kita bebas sebenarnya mau berbuat apa. Bahkan Allah katakan dalam Al-Quran, faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Terserah wahai manusia, hanya aku menunjukkan jalan, wa hadainahun najdain. Ini jalan ke surga, ini jalan ke neraka. Saya tidak memaksa Anda. Anda terserah pilih jalan mana yang Anda mau ikuti. Kalau Anda mau mengikuti sini, Anda akan sampai ke surga. Kalau Anda mau mengikuti di sini, terserah. Saya tidak akan mengintervensi Anda. Cuma kalau Anda memilih jalan ke sini, berarti Anda mau menjadi orang baik. Kalau Anda melewati ini, berarti bukan mau saya. Anda sendiri yang memilih. Makanya dalam Al-Quran itu ada ayat begini. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Perlu diperhatikan ini ayat betul. Apa yang menimpa diri kamu, kalau itu hasilnya baik, tidak usah ragu, pasti datangnya dari Allah. Tapi kalau hasilnya jelek, Allah katakan itu dari diri kamu sendiri. Ada kadang-kadang beberapa hari yang lalu ada teman-teman dosen, gimana ini Ustaz? Saya bilang begini saja, sederhana. Apabila engkau melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya, pasti hasilnya baik. Dan kalau kau tidak melaksanakan perintah Allah, kemudian Anda kerjakan larangan Allah, pasti hasilnya tidak baik. Jadi kalau hasilnya baik, itu berarti Anda melaksanakan perintah Allah. Dan kalau hasilnya tidak baik, pasti Anda melanggar perintah Allah. Itu sudah hukum itu. Atau saya terangkan sederhana, singkat saja. Seandainya seluruh perintah Allah dikerja, Pak, kehidupan ini enak. Jadi seandainya larangan Allah ditinggalkan ini ibu-ibu, kehidupan ini jadi enak. Mari kita lihat sederhana. Misalnya Allah suruh kita jujur, semua kita jujur. Allah suruh kita amanah, semua orang amanah. Allah kita suruh salat, semua orang salat. Allah suruh kita saling tolong menolong, semua orang tolong menolong. Seandainya semua perintah Allah dikerja, indahnya hidup. Allah larang kita berjudi, tidak ada orang berjudi. Allah melarang kita berdusta, tidak ada orang berdusta. Allah melarang kita mencuri, enggak ada orang mencuri. Allah melarang kita berzina, enggak ada orang berzina. Kalau larangan Allah ditinggalkan semua, indahnya hidup. Maka inilah disebut agama sebenarnya. Jadi hadirin yang mulia, agama ini sebenarnya tujuannya untuk kebaikan. Kemudian tadi dikatakan wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi.
Sekecil apapun yang kita kerjakan, ibu-ibu perlu dipahami, itu pasti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Tidak mungkin tidak. Sehingga dikatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara." Pokoknya sekecil apapun yang kita kerjakan kebaikan, ada balasannya. Sekecil apapun perbuatan jelek, pasti ada balasannya. Pokoknya semua yang kita kerjakan ini, itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk mungkin satu saat kita cubit itu anak, ditanya itu Allah di akhirat, kenapa kau cubit anakmu waktu itu? Ya betul ini, karena ini perbuatan sekecil apapun pasti ditanya. Kenapa kau cubit? Pak, tidak salat ki. Bagus gitu. Tapi kalau tidak ada izin jiki saja cubit anak-anak, bertanggung jawab ke itu di akhirat. Kemudian yang terakhir pesannya itu Wahabib ma syi'ta fa innaka mufarikuhu. Cintailah apa yang kamu cintai, tapi ingat ibu-ibu, segala sesuatu yang kita cintai pasti akan berpisah dengan dua jalan. Kalau bukan kita yang meninggalkan yang kita cintai, maka yang kita cintai meninggalkan kita. Kadang-kadang mungkin dalam hubungan suami istri, istri masih cinta kepada suami, tapi suami sudah dipanggil oleh Allah. Atau sebaliknya, suami masih cinta kepada istrinya, istrinya sudah dipanggil kepada Allah. Pasti kita berpisah. Harta pun juga begitu. Kadang-kadang kita masih suka ini harta, kok ada orang yang ngambil. Pangkat juga begitu. Kadang-kadang orang masih mau duduk itu pangkat, tapi sudah dipecat, sudah sampai masa jabatan. Jadi yang namanya cinta kepada sesuatu ini boleh kita cintai, tetapi ingat suatu saat pasti kita berpisah. Oleh karena itu tolong diingat ini tiga nasihat. Pertama, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah di dunia, tapi bersiap-siaplah untuk mati, sehingga Anda bikin bekal yang banyak, dan bekal yang paling utama adalah salat. Kemudian yang kedua, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun disi. Berbuatlah apapun yang kamu perbuat, tapi semua akan dipertanggungjawabkan. Kemudian yang ketiga, cintailah apa yang kamu cintai, tapi ingat semua akan berpisah. Maka dikatakan kalau mencintai sesuatu, jangan dikatakan 100%, bagi-bagilah sedikit. Saya pikir inilah mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberkati kita semua. Tapi penekanan saya itu hanya dua. Tolong dijaga salat. Kemudian saya tambah satu, tinggalkan dusta dalam hidup. Atau jangan ada dusta di antara kita. Amam itu. Ya. Saya pikir itulah yang bisa saya sampaikan. 15 menit lagi masuk waktu. Mudah-mudahan Allah memberkati kita. Saya tutup dengan doa kepada majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.